kabar? Pasti adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan, kita mengangkat puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami boleh berkumpul bersama kembali Tuhan melalui online untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan walaupun kami beribadah secara online tapi Engkau hadir bersama dengan kami. Kami siap Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan memuji nama Tuhan. Siapa yang mau disayang Tuhan Yesus? Wah, kayak ini pasti mau. Kayak ini tunjuk tangan terlebih dahulu ya. Karena apa? Karena kita akan disayang Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan, menjadi anak Raja yang akan memberkati banyak orang. Terima kasih. Kita angkat pujian ini, sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji. Sekali lagi katakan glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih. Ya, kita tetap masih memuji Tuhan ya. Kita katakan I love you Jesus. Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Kita angkat pujian ini ya. Kita bersama-sama menyanyi untuk Tuhan. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart.
ceritanya itu tentang ada seorang remaja namanya Daud. Seperti yang kita udah kenal ya, Daud ini adalah anak dari seorang gembala. Jadi dia kalau siang dia suka bantuin papanya untuk jagain domba-dombanya. Jadi tugas gembala itu bukan cuma duduk pergi ke ladang liatin domba-dombanya, tapi itu juga mereka harus menjaga domba-dombanya itu dari binatang-binatang buas, entah serigala, entah singa. Kan di padang luas kayak gitu kan banyak ya binatang buasnya. Nah begitu juga dengan Daud, tugasnya Daud jadi gembala tuh seperti itu. Nah suatu hari Daud ini gak pergi jagain domba-dombanya, dia itu kasih domba-dombanya untuk dijaga sama hamba ayahnya. Hamba itu kayak pembantu ya, jadi kayak dia titipin nih ke hambanya karena Daud ini mau pergi. Perginya itu bukan pergi main-main, bukan pergi ke mall, ketemu teman, ke rumah teman, tapi Daud ini pergi untuk berperang. Daud ini pergi berperang untuk membela bangsa Israel. Jadi dia pergi berperang, dia bawa pedang, dia siap bertempur dan Daud menang. Daud menang atas nama bangsa Israel, musuhnya kalah. Karena Daud pintar dalam berperang, dia dapat perhatian dari rajanya, yaitu Raja Saul. Raja Saul mengajak si Daud untuk datang ke rumahnya untuk makan-makan karena dia udah berhasil membawa bangsa Israel menang atas perangnya. Setelah sampai di istana, Raja Saul langsung, Daud makan, ini ada makanan. Nah tapi Daud bilang, terima kasih Raja, ini bukan kekuatan aku saja tapi pertolongan dari Tuhan. Tuhan yang menolong aku supaya kita bisa menang melawan musuh kita. Jadi Daud ini gak sombong, Daud ini dia merasa kalau semua yang dia lakuin itu adalah untuk Tuhan dan dari Tuhan. Nah ada si Daud ini akhirnya disuruh tinggal sama Raja Saul untuk tinggal di istana. Yang tadinya tinggal di rumah biasa, kerjaannya jadi gembala, tiba-tiba kayak langsung dia tinggal di istana, dapat rumah bagus, dapat jubah yang bagus, pokoknya hidupnya langsung berubah jadi mewah deh. Nah Raja Saul ini punya anak namanya Yonatan. Karena Yonatan tinggal di istana juga, mereka sering bertemu nih, umur mereka tuh sama. Jadi mereka itu jadi berteman. Jadi setiap Daud lagi mau ngobrolnya sama Yonatan. Yonatan juga begitu sebaliknya. Bukan hanya ngobrol doang, tapi mereka makan bersama, mereka latihan pedang bersama untuk perang suatu saat nanti. Jadi akhirnya mereka saling ngobrol, selalu jadi deket, setiap hari ketemu. Dia langsung mereka ini saling mengasihi, seorang sahabat saling mengasihi. Jadi Daud dan Yonatan ini secara nggak langsung mereka langsung bersahabat karena Daud tinggal di dalam rumahnya Yonatan. Daud merasa senang sekali karena dia punya teman yang bisa diajak cerita, dia bisa senang untuk punya teman yang bisa diajak latihan pedang bersama, bisa ngobrol bersama. Yonatan juga gitu sebaliknya karena tadinya mereka saling nggak kenal. Yonatan di istana, Daud di ladangnya. Mereka sama-sama sendiri karena mereka sibuk sama urusannya masing-masing. Tapi ketika Daud tinggal di istana, Daud akhirnya punya teman Yonatan dan Yonatan punya teman Daud. Mereka ini saling mengasihi. Begitu juga kita, kalau kita punya teman, kita harus saling mengasihi. Jangan kita pukul temannya, kita rebut mainannya, itu gak boleh karena seorang teman kita harus saling mengasihi ya. Yonatan merasa senang karena ada orang yang mau bersahabat dengan dia. Akhirnya Yonatan berbaik hati dengan cara melepaskan jubahnya yang dia pakai, jubah anak seorang raja dikasih ke Daud yang hanya anak seorang gembala. Daud senang sekali karena dia punya teman yang sangat baik, yang gak pelit. Kalian kalau sama teman juga jangan pelit-pelit. Kalau teman mau minta permennya, kalian kasih, jangan gak boleh kan ini punya aku. Tapi kan kalian bisa berbagi, kalian bisa
membuat teman kalian senang dengan cara kasih permen aja, teman kalian udah seneng loh, karena teman kalian mau permennya. Nah begitu juga dengan kita harus belajar untuk mengasihi teman, kita harus bersyukur sama Tuhan karena kita punya sahabat yang bisa kita ajak cerita, kita ajak ngobrol, kita ajak bermain bersama, kita ke rumahnya. Banyak deh kalau kalian punya sahabat, harus kalian sayang ya, jangan sampai kalian buat marah sahabatnya karena perbuatan kalian sendiri. Nah begitu juga untuk kita semua juga harus mengasihi, bukan hanya ke sahabat tapi semua orang harus kita kasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Ayat hafalannya ada di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sekali lagi ada di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Oke? Itu ya ayat hafalannya. Dan kita bisa udahi firman Tuhan kali ini dan kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami melalui firman hari ini. Kami belajar untuk saling mengasihi kepada sahabat kami supaya kami bisa belajar cara mengasihi secara tulus Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk pendidikan kami Tuhan, sekolah kami dan juga pekerjaan orang tua kami. Engkau yang akan memberkati juga. Berkati kesehatan kami, berkati pendidikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah.